Basecamp. Itu program silaturahmi saya dengan organisasi-organisasi pecinta alam, organisasi relawan, mahasiswa pecinta alam, Sispala, dan organisasi yang mempunyai kegiatan alam. Kali ini saya sedang di Highlander Cafe bersama rekan-rekan senior-senior saya dan adik saya di Gasak Pala. Gasak Pala apa tuh? Siapa yang menyaut? Suara. Gasak Pala tuh gabungan siswa antar kelas pecinta alam. Berdiri tahun 5 Juli 1977. Berarti 77 berapa ya? Sekarang usianya. Banyak deh. Banyak sekian kan. Udah malas kita. 44. Bang Jay, Yep. nih kayaknya waktu gue lagi dididik sama angkatan lu nih, gue tahu, iya, Tahun berapa tuh ya? enggak, iya angkatan dia juga. Iya, ada pengurus. Tahun Gue berapa? tahun 86 deh kalau nggak salah. Yang gue tahu pendirinya ada yang 3 orang itu, Roy, terus yang 1-2 lagi, Bakri dan Bakri. Wisnu. Bakri dan ya, Wisnu, betul. Wisnu tuh. Pendiri Gasak Pala itu salah satunya Pak Bakri. Salah satu pendiri. Itu udah 46 atau Belum, masih filial di Daksus sama di Kirai waktu itu. Nah, angkatan ke-7 sudah angkatan ke-6 udah mulai di Jalan Masjid Blok H. udah jadi 46 Ya. Kemana ya Wisnu ya? Nggak pernah ini. Iya. Nah itu dia kabarnya ada yang tahu. Nggak tahu jejaknya. Lihat orangnya pun belum pernah. Oke, sebenarnya kalau ini ya Herkus banyak tahu. Nah, angkatan ke-6 itu Dedi Jadi mingkem. suaminya almarhum Ade Ade Jainuddin. Berarti ya kita dapat pendidikan yang lebih spesial seperti pengalaman ya angkatan lu ya. Iya. Berarti yang pertama angkatannya Irfan berarti yang dapat ya. Angkatan 8. Iya. Ya, Itu yang masih waktu diksarnya ramai banget tuh ya. Mulai perubahan Cara. dari filial, sistem di filial ke sistem yang udah di jalan masjid. Iya. Itu udah mulai spesifik ke pecinta Ada alam. unsur-unsur kepenyetaman sama unsur-unsur kemiliteran. Ya kan? Sejak angkatan ke-7 mulai kami mulai nyari-nyari gimana supaya ada diklat yang benar gitu. Sampai kita mutus beberapa teman untuk ikut diklat tem, itu salah satunya. Jadi sebelumnya itu gimana tuh? Maksudnya sebelum angkatan Jadi 7 suasananya seperti apa di Gasak Pala? Oke, materi atau model waktu itu ya model pramuka, waktu itu materinya belum spesifik ke pecinta alam. Jadi angkatan pertamanya lo, ya kan? Kesannya gimana saat waktu pertama? Sebagai korban apa? Percobaan sebenarnya sih. Percobaan. Cuman Oh iya, percobaan. kalau menurut gua tuh masih terlalu apa ya? Dulu kita tuh cuma pendidikan itu jalan dari Ciseheng. Iya. Sabtu siang kita tuh berangkat ke Ciseheng daerah Parung, kita di Bojok di situ, jerit malam sekitar jam 4 pagi itu mulai long march ke Semu 46. Terus sekitar ada kurang lebih mungkin sekitar 20-30 kilo ada Dengan beban dengan beban Iya, batu bata di dalam tas. sama. Lu 7 kilo gue cewek 5 kilo. Ya, betul. Malamnya dikerjain dong. Malamnya pas gadget malam dikerjain, kita di push up. Ya, biasa lah, Iya. 3 seri. Kayak militer gitu lah. Dan gue juga waktu itu siapa yang waktu itu nyuruh gue survival apa yang bisa dimakan, terus akhirnya gue suruh makan capung. Asli capung gue bakar pakai lilin. Gue nggak tahu dia tuh gelap tuh mukanya.
Itu pasti angkatan lu yang nyuruh ya? Ya, Tapi waktu itu bergabung sama alumni juga kalau nggak salah ya? terus angkatan gue Jainuddin Bang Jai senior waktu itu dah, setelah dia lepas dari kepengurusan. Iya. Berarti gue waktu itu di kelas sama lu ya? Angkatan gue. Angkatannya dia. Angkatan dia dulu Gesang ya? Gesang. Ketuanya. Iya Om Gesang. Om kemana Gesang. tuh si Gesang? Besang di Surabaya. Masih ada ya? Almarhum Gesang almarhum ya? Enggak, masih ada di Surabaya, masih. masih hidup. Nah, angkatan lu ketua lu kan Bang? Iya. Kudeta. Oh. Kudeta. Kudeta. Oh, Sebelumnya sebelumnya ada. tuh almarhum siapa ya? Almarhum Sofian bukan? bukan. Udah lupa. Nah, Kenapa lu kudeta dia? Kan dia ketahuan merokok sama kepala sekolah. oh, Jadi dia disuruh ini nggak boleh. Nggak ada pemilihan kan? Iya. Jadi Yang buat ngaduin- kudeta yang ngaduin lu? sebenarnya. Yang ngaduin lu bukan? Nggak ada. Akhirnya gimana? Kita pilih ulang. Boleh kepilih. Ini bukan kudeta. Sosial. Itu bahasa kejem itu. Nah, yang kayak begini aja kan di bawah-bawah kita nggak tahu ya, gue aja baru Tahunya tahu kita kan. kudeta soalnya dari dulu. Iya benar. Soalnya isunya begitu. Dia Isunya ketahuan, kudeta. digampar sama Panudin kepala sekolah waktu itu. Oh, Benny masih Panudin ya. Panudin dia ngerokok. Ketahuan. Ya gitu deh perjalanannya. Itu ceritanya sekretariat kita tuh di bawah tangga tuh gimana tuh ya? Nah itu perjuangan juga tuh. Itu perjuangan dari angkatan 6. Dedi itu kayak banyak dia kan dekat juga sama Bu Efrin ngajuin. Oh, baik. Itu agak susah sebenarnya, perjuangannya panjang gitu sekretariat. Dan hebatnya hari ini Gasak 46 itu mungkin salah satu yang belum dibubarin di sekolah. Benar. Itu hebat, makanya harus kita jaga itu. Iya, sejak kepengurusan gubernurnya ganti itu ya. Iya. Ya, Yang ada sebenarnya kasus kuatnya alumni itu mempengaruhi sekolah. Kita kasih tahu sekolah bahwa alumni ini solid, masih terus terjaga silaturahminya. Dari sekolah mungkin mikir-mikir. Dan kita kasih tahu juga positifnya seorang pecinta alam. Iya. Kalau kita tahu ya, di selatan itu kan dulu pecinta alam SMA tuh ada Gasak Pala, ada Terupala, ada Platalam, Sisgahana 70. Sisgahana 70. Semua udah nggak ada, cuma tinggal Gasak Pala doang Iya. sampai Ya, hari ini. untuk Jakarta Selatan ya. Selatan ya. Itulah solid karena alumninya solid, bener-bener berjuang ya. Itu angkatan siapa ya yang berjuang? Harry Dogger kalau nggak salah satunya ya ikut berjuang. Nah itu Isa tuh banyak tahu tuh. Nah, Itu. iya. Sebenarnya dulu kita tuh pernah mau ya pihak sekolah itu sebenarnya kurang suka sebenarnya karena kegiatan kita itu kan keluar, banyak keluar dan penuh risiko. Nah dari pihak sekolah ini mereka tuh sepertinya ketakutan karena sering terjadi kecelakaan di gunung, hilang di gunung, meninggal di gunung, pendaki-pendaki. Pertanggungjawaban ke orang Tapi tua ya. kita waktu itu dari alumni mencoba menjelaskan secara logika gitu. Alhamdulillah selama ini kita memang aman-aman aja, ya mudah-mudahan seterusnya aman. Kita kasih tahu ke pihak sekolah bahwa kegiatan ini sebenarnya aman selama prosedur itu kita terapkan. Prosedur standar kita punya, kita juga punya SOP. Jadi kita nggak asal jalan aja. Kalau kita jalan sama adik-adik, ya kita tanggung jawab penuh. Kita pulang, mereka harus pulang duluan ke rumah. Dikontrolnya ketat gitu. Kita awasi sampai dia ke rumah, kita harus tahu sampai dia sampai di rumah lagi. Tapi kan pihak sekolah dan orang tua kadang-kadang tetap khawatir. Ya efeknya ya banyak juga dari anak-anak sendiri yang mundur gitu karena tekanan dari orang tua. Iya. Tapi memang cukup ketat sih kita untuk yang kayak Caang itu sebelum mereka ini kita minta persetujuan tertulis biasanya setiap dari orang tuanya ya. Kebetulan di sini juga
ada Irsaf atau Gembel panggilannya. Dia mulai banyak berkecimpung di dia yang nanganin diklat kebanyakannya. Silakan Mbak. Pendidikan berarti masih sama angkatannya Bang Kiai Ah, dulu ya? kalau pendidikan mungkin Ada perubahan nggak? gue pribadi setelah lulus ya, boleh dibilang turun penuh gitu loh. Jadi selama ini mulai angkatan gue itu sampai ke mungkin 5 angkatan ke atasnya lah ya. Itu kan kita jalan dari Ciseeng terus tuh. Iya. Tapi lama-lama gue berpikir kalau cuman jalan dari Ciseeng sampai ke sekolah lewat jalan raya, kita lewat jalan Parung Raya, mereka cuma dapat capeknya di pikiran gue nih gitu. Nah akhirnya setelah kurang lebih 5 angkatan, gue coba rubah sistem pendidikan. Waktu itu gue coba mulai, jadi kita ada pendidikan itu ada 2 kali. Pendidikan pertama itu setelah 3 bulan kita ngasih materi kelas. Nah itu dari tadinya Ciseeng jalan semalaman, akhirnya gue coba pindah ke Gunung Salak 1. Gunung Salak 1, jadi itu kurang lebih selama 4 hari 5 hari kita naik ke puncak Salak 1 dengan target sampai puncak. Tapi selama perjalanan itu mereka tetap statusnya tuh haknya dicabut. Dari berangkat dari sekolah pun mereka udah dicabut haknya. Maksudnya? Mereka nggak bisa membantah, nggak bisa nolak, nggak bisa apa dalam pendidikan. Jadi mereka nge-wifak, tidur nge-wifak selama perjalanan. Termasuk survival. Nah, survival nanti setelah perjalanan ke Gunung Puncak Salak sampai sekitar 2 hari. Nah hari ketiganya kita ke Kawah Ratu. Turun. Nah di situ nanti baru mereka sekitar 2 hari survival. Jadi di situ sepanjang perjalanan mereka kita arahkan untuk belanja istilahnya. Belanja nyari makanan yang sebelumnya di materi udah kita kasih tahu. Nah di Kawah Ratu sampai hari keempat mungkin ya. Itu setelah sampai hari jam terakhir itu mereka baru boleh makan setelah survival, dan sekalian penutupan dan pemberian kalau nggak salah baru dapat bed ini kalau nggak salah. Bukan Slayer ya? Bukan, belum. Di Sar 1 nih ya, di Sar Di Sar 1. 1. Mereka hanya dapat bed kalau nggak salah antara ini dan inilah. Gitu, seperti itu. Berarti butuh waktu 4 hari ya? Sekitar 4 hari kurang lebih. Di Sar 1 ya. Di Sar 1. Oh, lu nggak ngalamin ya? Gue nggak ngalamin. Ya, dia masih sama gue ya pendidikannya. Iya. Masih sama dari Ciseeng masih. Ciseeng jalan. Itu sampai sekarang tuh dipakai sama pengurus yang sekarang? Itu mungkin berjalan, nggak tahu juga, mungkin karena saya juga udah pindah kota. Ya, jadi terus ditambah lagi dengan perkembangan zaman lah ya, anak-anak zaman sekarang nggak kayak anak zaman dulu. Jadi sistemnya kan lama-lama juga berubah. Yang tadinya ke Gunung Salak 1 turun ke sampai Perbakti aja yang lebih dekat. Setelah Perbakti sini-sininya lagi akhirnya cuma sampai Kawah Ratu aja untuk pendidikan dasar 1. Pendidikan dasar 1. Terus untuk dapat Slayernya? Untuk Slayer kita tuh ada semacam panduan. Jadi mereka dari awal masuk selama setahun tuh kita ada kurikulum misalnya. Dari awal pengenalan kasakpalanya, organisasi, terus sosiologi pedesaan, mountaineering, terus kita kasih pelajaran survival, navigasi, sosiologi dan biologi praktis dan seterusnya, terus sampai ke orat materi orat dan fotografi. Sedangkan untuk diksar keduanya itu biasanya setelah 6 bulan atau 8 bulan berjalan. 3 bulan pertama diksar 1 dapat bed. Berarti liburan semester pertama liburan dipakai semester, diksar 1, terus semester kenaikan kedua kelas berarti ya. kita pakai diksar 2 itu buat pengambilan Slayer, biasanya pendakian ke Gunung Cermai. Sampai saat ini masih kayak ini ya? Sampai saat ini Masih mungkin dipakai ya sistemnya? Iya, Limbajati. 10 tahun terakhir mungkin udah enggak. Iya, Linggarjati. Iya. Nggak tinggal di Enggak. Jati. Kalau di Cermai ada, saya punya
pernah dulu buka jalur situ. Nah itu yang saya pakai, jalur untuk pendakiannya, untuk diklatnya. Iya, iya. Nah, pengalihan pola pendidikan itu pengaruh nggak tuh ke Ke anak-anak didik Kalau- dari yang lama ke yang baru tuh kan pengalihan tuh Kalau saya evaluasinya lihat ya kan? dari apa ya, dari kan sekarang orang udah kerja tuh, pasti ada perbedaan. Secara ini apa ya, kalau gue lihat yang lulusan sekarang sama yang lulusan angkatan dulu yang lebih berat itu dalam menghadapi kenyataan hidup kayaknya dia lebih kuat. Ini dari seginya gitu. Pendidikan sekarang nih. Dari segi fight dia di kehidupan dia, dia di ini ya, sehari-hari ya. Kehidupan nyata. Bukan alam gaib. Mereka kelihatan lebih fight kalau saya lihat. Anak-anak lama nih maksudnya. Nah. Iya, Berarti kita dong. anak-anak yang Karakter pecinta alam mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Iya. sampai hari ini. Iya. Jadi ya, manfaatnya kita punya daya juang Karakternya beda. Iya. beda. Karakternya beda. Lebih tahan Dari banting. karakter dari mentalnya beda. Benar. Bukan berarti anak-anak sekarang ini Oh, manja, enggak. Cuman ya sedikit lebih manja. Iya karena memang ada Ya, perkembangan perubahan, zaman. ada perubahan. Kalau dulu kan kayak naik gunung perlu perjuangan. Perlu Kita harus perjuangan. punya keilmuan. Kalau sekarang perlu porter. Iya. Dulu Kalau kami- sekarang cukup perlu duit. Lu bisa bayar porter, bisa dinaikin pakai tandu, ya nggak? Gitu. Makanya. Mungkin balik lagi kali ke Gasakpala Reborn ya. Iya. Kan termasuk Gasakpala Reborn nih angkatan 6 ya. 6, Iya. 7. Kan Bang Tujuh. Udin kan 7 kan? Bang Jai 7. Bang Jai kan 7. Iya. Kan dianggap tuh angkatan 6 sama 7 katakan Gasakpala Reborn. Ah, iya. Iya. Sebenarnya bukan ribon, Bukan sih, bukan. baru mulai. Hah? Baru mulai Gasakpala tuh mulai benar-benar Di Ditata. Mulai pada nyari ilmu Tata. deh nih, kita Iya. terapin di situ. Nah, makanya nih perjuangannya nih ceritanya Bang Udin nih gimana nih yang Jadi sebagai pelaku sebagai apa tadi kudeta enggak dari fotografer. Maksudnya perjuangannya pada saat itu tuh gimana ini apa jungkir baliknya tuh sama sekolah sama aturan ini Ya, angkatan 7 itu ada 21 anggota. Ceweknya ada Bintang, Ade, Enudin, Valentin, Nuraida. Iya. Ada 4 berarti. ceweknya cuma 4 dari 21 orang itu. Heeh. Nah itu dari 21 itu solid sebenarnya. Nyaris kalau kita mau survei tempat gitu, itu selalu bisa 21-nya berangkat. Ya, itu bagi tugas. Misalkan cewek 2, cowok 2 berangkat survei ke Salak gitu ya. Itu begitu waktunya semuanya pada ikut. Ya, survei pun survei. padahal harus survei ya. Sebenarnya solid benar, kita 21 orang itu solid. Nah, terus di angkatan selanjutnya agak banyak kalau itu kurang apa ya, saya agak ini. Tapi intinya ya memang perjuangan ngejelasin ke guru, ke kepala sekolah gitu itu harus benar-benar. Dan perilaku kita kepada guru jadi sopan, jadi benar-benar kita tunjukin kita orang benar gitu. itu ada itu ya almarhum ya Bang Roy terus siapa tuh Ya. apa lagi tuh Bang Roy ya, si Roy Juliandi itu satu angkatan. Nah sebenarnya saya berempat tuh Agus Pramono, Joni Firdaus, Roy, almarhum saya. Firaza. Firja. Nah yang ini yang yang berpikir megang gimana harus punya ilmu nih gitu. Kita masuk ke organisasi Ketrem. Itu tujuannya cuma nyari ilmu, mau ngembangin desa Pala sebenarnya. ya kiat-kiatnya salah satu itu ya Salah tadi, satu kiat, apa, ya. berilmu di luar di Betul. tren terus Diterapin. terapin ke adik-adik nih. Ya itu ya banyak kesan kalau mau di forum ini manfaat seorang cinta alam sebenarnya terhadap cinta terhadap negeri ini sebenarnya ada di anak-anak pecinta alam punya daya juang punya itu maka mestinya pemerintah tuh harus tetap
ekstra kurikuler pecinta alaman itu harus tetap diadain, tapi dengan catatan harus melakukan pendidikan dasar. Iya. Jadi benar-benar prosedural sebagai seorang pecinta alam harus benar diterapin di pendidikan itu, maka nanti akan keluar karakter yang Pancasilais. Pancasilais yang punya daya juang. Iya. Soalnya sebenarnya itu kebanyakan ya pencinta alam itu berawal dari kepramukaan. Ya. Jadi kalau pramuka mungkin prosedurnya terlalu gimana Kaku, gitu. terlalu Akhirnya kaku. iya benar. Nah jiwa petualang mereka itu lebih besar, makanya mereka bikin pecinta alam. Rata-rata yang saya ngobrol ke beberapa itu seperti itu. Ya benar. Kalau benar kata Bang J ya, kalau pendidikan dasarnya itu benar-benar diterapkan, benar-benar diamalkan, ngebangun karakter itu akan lebih terbangun. Bentuk. Iya, akan lebih terbentuk. Kalau usia remaja kayak kita aja kan, lagi cari jati diri kan, nah itu yang perlu dibentuk. Hidup pecinta alam. Kegiatannya gimana nih? Berkumpul lah para alumni. Nah, kita mulai ketemu. Dari berapa angkatan tuh? Kita ketemu Oh. tahun mulai naik gede itu pertama 2012 ya. 2012. Alumni lama tuh udah nyaris nggak ketemu, kumpul lagi. Nah, Jadi itu waktu pertama kali kumpulnya itu waktu si Roy kena stroke pertama kali. iya. Ya, Berarti ini energi dari Gasakmala ini dari orang-orang ini nih. ya alumni khususnya Alumni ya. ya, alumni mas. Siapa aja tuh? Oke, ini benar ya, ini yang pertama kali kita kumpul Dari karena angkatan si Roy kena stroke pertama. Kita mulai ketemu, Musibahnya Bahkan- dia berarti berkahnya kita ya. bahkan kita sampai udah sembuh si Roy ya. Kita mau ajak naik, dia udah nggak mau sebetulnya, udah down, udah merasa udah aku udah begini nggak mau. Jalan nyeret, Iya, ya kan. udah takut bikin susah orang di sana. Ya, Waktu kemana tuh awalnya? Sebelum, Kumpul jadi ke Gede. awalnya gini, waktu kita pertama kali bawa dia ini ke Gede, pertama kali naik gunung lagi dia, itu dia Setelah di stroke ya. Setelah pertama Hmm. dia bilang gue nggak bisa, gue nggak mungkin bisa lagi. Sampai kita bilang nggak apa-apa, pokoknya jalan dulu deh. Dia dari kantor sengaja pulangnya jam 10 malam dari kantor. Ngumpet. biar Ngumpet. nggak diculik. Iya, kita tungguin di rumahnya dia. Sampai rumah dia kaget, ada anak-anak, ada Udin, Ope, Budi, wah, Armstrong, wah, siapa, Mandra, ya kan. Udah nggak mau dia, udah. Kita bawa aja udah. Bawa sampai di Putri, Oh, Putri. GPO. Itu nggak naik gede, Din. Iya, Itu cuma sampai ke kali, Oh. jembatan. Iya, jembatan kali itu. Cuma sampai situ doang. di bawah tanah merah ya. Bawa tanah merah. Dari situ dah mulai lagi semangatnya dia tuh. Ada percaya diri. Akhirnya udah kita sering kumpul lah alumni ini, seniornya ini. Jadi kesimpulannya naik gunung itu pun bisa memotivasi orang yang stroke Betul. Iya, biar dia merasa masih mampu gitu kan. karena memang ya pendidikan dasar waktu kita dapetin di sekolah, waktu kita besar itu akan terbawa. Bagaimana kita dulu di geblek sama senior itu tuh. Nah, sekarang ke eranya ini nih, Bang Ismir nih. Nah, Kan setelah tadi rebound, kan berarti ada semangat untuk satu nih alumni segala macam kan berarti udah gimana sih gerakin kegiatan-kegiatan alumni yang tadi kan dimulai dari tadi Bang Roy ya. iya. Nah itu gimana nih dari Bang Ismir nih? Ya, jadi Nah, semenjak kita motivasinya ya, maksudnya kan sampai sekarang tuh akhirnya solid. Antar mulai alumni. dari situ kita akhirnya sering nongkrong bareng. Mungkin Bang Irsad Gembel nih waktu itu kan di Purwakarta kan, dia udah
di luar kota nih dia, jadi jarang ikut dia. Padahal dia salah satu juga. Jadi kalau bisa jarak jauh ikut. Kalau jarak jauhnya ikut dia by WA dia ikutan. Main nunggu aja, nunggu di tol Cikampek ujungnya. Video call lagi. Jadi itu akhirnya kita setiap minggu kita nongkrong, ketemuan tiap Jumat malam tuh. Hampir tiap Jumat malam kita ketemuan di rumahnya Budi di Cibulan. Oh, mantap. Mantap. Dan situlah kita mulai tuh ngomong lagi, yuk kita mulai naik gunung lagi yuk. Semua ide-ide, semua apa ya, kita pingin waktu itu udah sampai kita berpikir kita mau bikin yayasan buat GP. Begitu. Sempat sampai Loyalnya. iya, kita mulai pendakian lagi. Mana sampai mulai dari Gede, Cermeh, Slamet, Sindoro, Semeru, Rinjani, Sampai ke ke Everest Base Base Camp. Camp. Everest Base Camp sampai gitu. Itu awalnya itu ya Kerinci. Rinci. Paling jauh mana nih? Yang paling jauh ya Everest Base Camp. Kedua Kerinci, via Solok Selatan. Itu baru dibuka sama ke Menteri Kehutanan. Jadi itu jalur baru dibuka. Jadi kita orang pertama, organisasi pertama yang naik jalur Solok Selatan sejak dibuka oleh Kementerian. Seharusnya itu jalur itu yang ngebuka anak Papala UI. Oh. Kita nggak punya rencana, kita nggak tahu apa-apa nih, kita main datang aja ke sana. Naik. Kaget mereka loh, kan anak Mapala ya kan, bukan anak Desa Pala ini. Akhirnya heboh lah di sana tuh, sampai wakil bupati datang, semua pejabat-pejabat datang ngelepas kita untuk pendakian. Sekarang jalur itu ditutup, udah ditutup ya. Tutup lagi udah, Lagi. Karena karena nggak bahaya. layaknya. Iya. Nggak recommended. Jadi memang ngeri. apa namanya, Masih banyak binatang yang alhamdulillah itu senior-senior ini sampai dengan hari ini pun masih peduli dengan Gasak Pala. Terbukti juga 2 tahun lalu ya kita reuni akbar ya. Iya. 2 tahun lalu kita reuni akbar itu Pas ulang nggak tahun. nyata apa antusias dari teman-teman itu dari mulai angkatan jeblok itu sampai yang Angkatan milenial. milenial itu datang semua, itu hampir 100 orang kita reuni akbar Gasak Pala. Hebatnya. Di mana di apa ekstrakurikuler lain kayak apa sih Ya, sekolah lain sekolah lah. lain begitu nggak pernah melakukan Yang itu selevel siswa. sebesar itu kayak kita. Tapi tercetusnya nggak ada kata alumni kan keluarga besar Gasak Iya. Pala. Itu kapan tuh? Wah, Kan Gasak Pala kan nggak ada alumni. Kita kan keluarga karena besar kan kita Gasak Pala. masih anggota. Iya iya. Bukan Kak. alumni. Maksudnya tercetusnya itu kan kalau yang lain masih Iya. bilangnya alumni ya. Alumni, caranya kalau alumni itu sebutan karena kita alumni 46-nya bukan Gasakpalanya. Ya. Ya. Kalau Gasakpala selama kita masih hidup dan tidak mengundurkan diri, kita masih anggota. Kita masih ada. Anggota. Itulah Kita jadi Itu bedanya. keluarga besar ya. bahwa persaudaraan ini lebih ya kan jadi silaturahmi yang bagus kan ya kalau kita anggap kita saudara sepecinta alam Ya. Gasak Pala sendiri kan Sispala tertua atau gimana ya? Sama Trupala duluan, Mas. Oh, kalau di Belum. Kalau di Jakarta, Bos Duluan Yonta. Terpala ya? lebih tua ya. Enggak, kita nggak terang tertua tidak. Di Jakarta. Tapi kita Dia di Jakarta tua. Enggak juga ya. Sama Palasi kan lebih dulu kita. Palasi lebih duluan kan, SMA 1, mungkin SMA 6 juga. SMA Trupala lebih dulu ya. Trupala lebih dulu Tapi Kita tahun 77. 77. Tahun 77. tapi yang masih ada di sebagai ekstrakurikuler ya kita. Itulah itu juga perjuangan alumni yang lainnya ya. Nah, ini Bang Isan perjuangan siapa dulu? Yang waktu itu ada kasus dan gubernur mencanangkan kalau ekstrakurikuler pencinta alam harus dihapus di sekolah-sekolah level SMA. Nah itu kan perjuangan tuh, makanya sampai sekarang tidak dibubarkan. Itu dulu sebenarnya sempat rame di kita di grup alumni, Iya. di WA juga alumni. Dan ada salah seorang alumni kita yang kebetulan linknya ada ke Disdik bagian kegiatan kesiswaan mungkin. Jadi dia si Patrick namanya Patrick. Dia tuh langsung nanya ke beliau
benar nggak ini bahasanya ekskul tuh di kita nih mau dibubarkan nggak boleh dan macam-macam lah. Di situ dijelaskan sebenarnya sih bukan dibubarkan waktu itu, cuma dibatasi dilarang kegiatannya ke luar kota, dilarang kegiatannya ke luar kota. Jadi nggak bahasanya tuh nggak, Bukan dibubarin lah ya. ya akhirnya sempat kita ramai juga, akhirnya sempat juga kepala sekolahnya dipanggil ke disdik untuk ngasih penjelasan. Tapi setelah itu udah kembali lagi seperti normal, ya cuman kita perizinan untuk keluar susah. Jadi kayaknya perlu nama-namanya biar adik-adik kita tahu nih siapa nih yang berjuang di Bom-bom ya. pendidikan. Bom-bom. Medan. Bom juga. Bom satu-satunya alumni bom Dirgantara. Dirgantara, satu-satunya alumni kita yang juga jadi profesor. Profesor termuda kali ya? Iya. Profesor termuda. Dan dia juga sempat jadi kepala sekolah termuda di Indonesia kalau nggak salah. Berarti ada nama Profesor Bombo, ada nama Dietrich, Patrick ya. terus ada nama Semua lah sebenarnya intinya semua kita tuh berjuang alumni ya gitu buat keberadaan Kasakpala supaya tetap eksis lah, minimal masih ada, nggak dibubarkan. berarti itu perjuangan para alumni itu ya. Tetap semua hal-hal apapun kita diskusikan bersama-sama dulu baru kita maju gitu. Ya. Terus di masa pandemi ini nih, karena aku dengarnya di sekolah lain itu kan tidak merekrut anggota selama masa pandemi dan mungkin dibikin vakum kali. Kalau Kasakpala ini sebenarnya yang tahu gimana nih dari adik-adik kita pengurus yang sekarang, mereka masih mencari anggota. Kayaknya sih semenjak pandemi udah vakum ya. Pandemi bukan karena mereka nggak mau aktif, tapi memang karena kondisinya. Kondisi Tapi balik lagi, yang angkatan-angkatan masih sekolah, yang mereka notabene masih sekolah online lah, iya. mereka masih ada kegiatan, masih ada pendakian. Angkatan terakhir, angkatan tahun berapa tuh? Sebelum pandemi. Dan dilantik ke Cerme ya? 43. Pelantikan terakhir 2000 2018 2019 2019 masih setelah pandemi aja nggak ada kegiatan lapangan gitu ya. Mungkin sempat Secara organisasi ya, secara Iya, organisasi, organisasi. tapi secara secara real realnya tetap Secara aja, real. kita masih iya, naik gunung. masih sebagian alumni juga masih memberi ilmunya Iya. ke adik-adik. cuman mungkin ya insentitasnya udah kurang lah. Iya betul. Jadi kayaknya nih belum ada angkatan terbaru lagi nih ya. Ya belum. Pandemi ini. Itu jadi bahan kekhawatiran gue juga sebenarnya. Karena apa? Takutnya nanti Begitu kosong. Begitu kosong kosong, terus dia jadi kita kosongin. susah lagi buat Iya. meluluskan karena kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya udah pada lulus semua, jadi Iya. yang baru semua. Nggak ada. Nah, itu Iya. yang harus kita pikirkan juga bersama-sama gitu. Ya, berarti terakhir ini mereka sekarang kelas 3 ya? Dia kelas 3 kan. Oh, berarti tahun ini harus ada perebutan kali. Tapi gimana caranya? Tahun kemarin tuh ada, cuma karena pandemi untuk kegiatan dan pertemuan tuh nggak ada, jadi gimana ya? Secara Jadinya online juga. secara agak kayak hilang aja gitu loh. Nah, tapi Bel, kemarin yang Udin. pas kita pas kita ada bukber tuh, anak LNS bukber, itu ketua yang angkatan terakhir itu datang gitu. gitu Dia kelas dia. berapa dia? Dia kelas 3 datang ke rumahnya Rahmat ya. Nah itu khawatirnya nanti yang kelas 2-nya udah ada belum buat penerus? Nggak ada makanya. Itu. Dia lulus, yang maksud saya terjadi kewartikan itu dia lulus, ke bawahnya kosong. Berarti dia belum sempat merekrut ya? Iya. Merekrut anggota ya. Itu harus kita pikirin tuh Bang Den. Tapi memang kalau kita lihat ya, di Kasakpala itu nggak ada senioritas. Iya. Itu yang hebat ya Kasakpala.
walaupun memang secara umur kita beda jauh dengan adik-adik kita, tapi secara pergaulan kita nggak ada batasnya. Itu yang aku rasain juga. Benar, ya. Gue rasain juga selama Ya ini. kayak gue sama Jainuddin deh, beda jauh kan, Iya. tapi gue sering ngebully dia. Oh, aku bilang anjing. Kalah. Jangan anjing kasar gugu. Iya benar. Dan gue juga sempet nggak komunikasi nih. Sorry hilang, emang ya? iya gue Oh, keluyuran sempet juga hilang. sih kemana-mana, tapi tetap aja begitu gue balik lagi mereka pada loyal. Nah itulah Kita semua seperti rasa hilang. persaudaraan kita ya. Semua aja. Wah, Paling seru gini. Nah, seru lah. Coba. Kalau mau tahu perjalanannya, buka channel Bang Jai 65. Ya. buka channel Bang Jai 5. Bang spasi Jai 65. Jangan lupa subscribe. Ntar ditulis saya di bawah. and share. Pakai drone. Drone-nya drone siapa tuh? Yang punya drone siapa Eh, nih? eh. Nah itu banyak perjalanan ringkas walaupun ya nggak bagus lah kalau ngomong, tapi ada usaha. Channelnya di sini, Ya, gitu dong. ya. Channelnya di sini nih gitu. Ya, channelnya di Mungkin sini. satu lagi gue tambahin ya. Beberapa senior kita juga yang anaknya kuliah sekolah di 46, anak-anaknya ikut gasak pala. Nah, Itu dia. hmm. Jadi kita naik bareng mereka juga. Contohnya? Bang Jai, ya kan? Anissa. Iya benar. Kayak Agas Bang. tuh. Agak Kayak Agas tuh kita nih mentorin 2 generasi, bapaknya sama anaknya. Iya. Dan ada yang lain-lain. Ada beberapa orang lah gitu. Jadi bapaknya dulu di Kasapala kita yang mentorin. Anaknya masuk Kasapala kita lagi yang mentorin. Jadi bapak sama anaknya manggil kita abang semua. Itulah gasak pala ya. Solid persaudaraannya, keluarganya, solid banget. Ya. Lalu ke sekolah. Kita yele-yele nggak ada ya. Sama sampai akhir. Sama Iya, dong. apa-apa aja. Kita sampai akhir bener-bener. Ini sekarang kan kita tahu nih tanggal 5 Juli nih Iya. ulang tahun gasak pala nih. Berapa nih? Yang keberapa nih lupa dan 77 ke 2001 aja. 23, 44. 23, Beda 2 44 tahun sama Trem. Iya. 44. Keren Record. 44 tahun. Yuk, Kita Mungkin- bikin acara. kalau yang mau usul buatnya di komen. Di Ya, kesempatan komen ini ya. nih, komen. Iya. di kesempatan ini nih senior-senior di sini nih ngajak adik-adik yang punya waktu lah, kita coba kita bikin suatu acara untuk bisa mengumpulkan lagi nih. Di Highlander Cafe bisa nggak? Bisa aja. Bisa tuh. Ownernya udah ngomong tuh. Highlander Cafe. Thailand. Ke atas. Kalau boleh situ buat tenda di situ, kita buat tenda di situ tuh. Ya, kalau bisa. Bisa. Yaudah, yang masih punya ide untuk Nah. adik-adik kita, abang-abang kita yang Mungkin nonton terakhir ya. channel ini ya, Buat guru komen nih. di bawah. Buat guru nih terakhir lah mungkin. Mungkin menurut saya gitu, guru-guru tuh mungkin dia nggak menyadari ya. Sebenarnya kegiatan pecinta alam di sekolah itu umumnya, kegiatan pecinta alam mau sekolah ya. Sebenarnya mereka itu kalau kita kurikulumnya benar, mereka tuh dapat ilmu sebenarnya yang diberikan ilmu yang tidak diberikan di sekolah. Ya, dan belum tentu diberikan di rumah. Dan mereka tidak akan ada menemukan guru yang bisa mengajarkan hal-hal yang kita latih di pecinta alaman. Di mereka kita latih seperti apa, dari segi mental, dari pelajaran-pelajaran survival, navigasi, nggak ada di sekolah. Itulah mungkin yang nggak disadari ya, apa ilmu itu, dan kita pun mengarahkan mereka langsung belajar ke alam. Alam itu guru yang terbaik. Ya. Guru dari segala guru, menurut saya gitu. Dan di alam itu persahabatan, terbentuklah persahabatan. Jadi sekarang ini Dan di apa alam harapan dari senior ke adik-adik sampai angkatan terakhir, terus motivasinya apalagi nih, termasuk harapan GP ke depan untuk kemajuan GP juga. Ke GP-nya harapannya. GP sama terus motivasi ke junior yang sampai angkatan terakhir. Ya bang, yang paling
muda dulu deh. Yang paling Ya. muda. Lu paling muda deh. Angkatan 39. Harapan kedepannya gimana nih GP sama terus motivasi ke junior ini? Harapan saya sih hanya ke pecinta halaman. Bukan lagi kepada pemerintah khususnya. Menjadikan ekstrakurikuler itu mata kuliah atau mata pelajaran yang wajib diikuti oleh siswa. Karena dampaknya baik untuk negara. Ya istilahnya. Termasuk sama para pegiat alam yang sekarang ya, yang mereka nanjak itu pakai porter, terus banyak kecelakaan di gunung, mungkin itu juga karena situ sih. Iya. Gimana Bang Isan? Harapan gue apa ya? Mudah-mudahan kegiatan ini bagus, sangat bagus. Cuman ya kadang-kadang ada sebagian guru yang berpandangan jelek karena mereka menurut gue tuh belum ngerti. Ya, harapan gue ya supaya kegiatan pecinta alam Sispala ya umumnya ya, khususnya itu bisa diterima sekolah ya, bisa diterima oleh pihak sekolah. Dan kita juga nggak ini kok, kita mempersilahkan guru langsung mengawasi, kita mempersilahkan, malah kita senang karena dengan mereka itu langsung mengawasi, langsung ikut turun, orang tua pun yang melepas anaknya lebih lebih percaya. Dan para senior ini juga kan menimba ilmu nggak Ya, sembarangan. nggak dekat, jauh mainnya kan gitu. Nah itu kan juga diimplementasi di Kasapala kan. Ya, Nah itu kan mungkin kan motivasi ke guru juga untuk intinya kita nggak ada kita kepercayaan. lihat, kita ingin mereka tuh baik, apa yang kita berikan pun baik, Ya. tujuannya baik gitu, buat kebaikan anak-anak itu, mereka. Ya gimana Bang Ismail? Kalau harapan saya sih lebih spesifik ke Gasakpala ya. Gasakpala ini boleh dibilang umurnya udah tua, tapi jiwanya masih muda. Jadi saya berharap sih kita lihat ya di WhatsApp grup kita itu ada 100 orang lebih anggotanya gitu kan, Berbagai angkatan. dari berbagai angkatan. Jadi momen-momen ini kita coba berkumpul lagi, kita satukan lagi apa sih tujuan kita waktu itu ke Gasakpala. Kita bareng-bareng, kita bahasanya Bang Ipul tuh reborn, Ya. Gasakpala reborn. Karena apa? Bener-bener terasa loh. Saya pribadi waktu Diksa ditempa segitu kerasnya, kita melakukan ekspedisi, pendakian, itu benar-benar mengasah mental, bikin kita menjadi kuat. Bukan hanya fisik, tapi juga mental kita kuat. Which is sebenarnya nanti dalam kehidupan itu yang akan kita lakukan, akan kita hadapi. Jadi saya ingin tuh Gasakpala ini, yuk kita bareng-bareng, dari angkatan 1 ke sampai angkatan 40 berapa lah, kita coba kumpul lagi, kita bikin suatu kegiatan yang positif. Kalau perlu, kalau masih kuat mendaki, ayo kita daki bareng. Atau apa kayak kita bikin acara. Jadi jangan, bukan ini ya, maksudnya kita Masuk udah cukup lama vakum nih. Eksistensinya. Gasakpala sendiri ya. Iya. Ya. Dan yang bikin lebih solidnya lagi, kita tuh ada tali kasih, Ya, dimana kita itu peduli dengan sesama anggota. Nah itu sih urusannya Bang Doni. tali kasih itu Sama Isti, ya. kita di alumni itu kita ada semacam donasi sukarela sebenarnya, donasi sukarela yang kita kumpulkan di bagian bendahara dan tidak dipaksa, tidak ditentukan berapa jumlahnya. Setelah penting terkumpul, ikhlas yang penting ya, setelah terkumpul itu kita akan donasikan untuk teman-teman kita sendiri yang membutuhkan. Mungkin ada yang sakit atau ada yang Yang dapat musibah atau memang kehidupannya masih terbatas lah mungkin ya. Itu kita bantu dari donasi teman-teman kita sendiri itu. Ya itulah. sesuai dengan jumlah yang kita mampu.
itulah loyalitas rasa persaudaraan agak gede dah suaranya. apa kayak Roy, Marco, apa lagi ada itu Ade. banyak. Ade, Jainuddin, Firaza, Arthur, Edi Jidat. Edi Jidat, Dan itu ya nilai orang-orang hebat yang punya daya juang itu terima kasih. Ya itulah Gasak Pala. tabah sampai akhir. Tabah sampai akhir. Abah sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa berkumpul seperti ini ya. Tetap minimal komunikasi tetap berjalan, silaturahmi tetap berjalan sampai kita punya anak cucu. Ya. Maksudnya Bang Jai yang udah punya cucu. Gue udah punya cucu. Ya, untuk anak Gasak Pala yang masih belum bergabung lagi ke kita-kita yang udah puluhan tahun dan kebetulan nonton channel saya, silakan komen. Yuk kita bergabung. Yuk kita ngebangun lagi Gasak Pala yang seperti dulu, rasa persaudaraan. Ayo deh, Tetap semangat, tetap kompak, semangat. insya Allah. Reuni Akbar kemarin itu ya kebetulan saya salah satu panitianya pembina waktu itu, saya dengan Roy. Itu kita pertama pesimis terus terang, nggak antusias dari teman-teman gitu kan. Tapi lama-lama kita semangat karena kita tahu bahwa ikatan batin Gasak Pala ini mau dari angkatan berapa ke angkatan ada gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sukses kita bikin itu, Ya. kumpul bareng itu. Dan gue sendiri nih ngerasain nih yang udah lompat kemana-mana akhirnya balik lagi ke Balik kandang rumahnya. juga. Balik kandang juga. Ya salah satu tuh berkat jasanya almarhum Roy ya. Al-Fatihah, gue selalu mendoakan. Ya mungkin bolehlah cerita almarhum Bang Roy ya, kan Bang Roy termasuk apa namanya penggerak ya di Gasak Pala untuk keseluruhan. Mungkin ada yang bisa cerita kali tentang Bang Roy. Ini kan Bang Roy almarhum. nanti kan di apa slide-nya Bang Roy kita kasih. Saya senang bacotnya, gue senang bacotnya. Terakhir di Slamet ya, Ya, tahun lalu ya, 2 tahun lalu kita 2 tahun lalu. 2 tahun lalu kita naik bareng Slamet, Irsat bawa istrinya, Bokir bawa istrinya. Bilang dia laki-laki 1000 semangat. Ya. Lihat Channelnya lagi. channelnya di Bang Bang Jai Jai, ada di 65 ada di sini. Gua pengalaman gua sama dia waktu di Merbabu kita kena badai pos 3 kalau nggak salah Iya. itu. Dia udah kena hipo di jalur, dia kena hipo, Kondisi stroke juga ya. kondisi stroke itu, stroke 2 kali Bel. Yang kedua kondisi hipo itu gua buka bajunya pas gua kayak gini, udah kita pokoknya udah inilah. Ya. Dia dalam keadaan menggigil, dia tetap bilang sama gue gini, Mir, kita harus nyampe puncak, Mir, kita harus nyampe puncak. Iya Roy, gue gitu terus. Tapi memang kondisi waktu itu badainya parah, akhirnya kita cuma sampai di pos 3 dan si Roy sempat kita telanjangin tuh, telanjangin bungkus. Ya karena hipo ya. Ada hipo itu, Terus apa yang plastik plastik carry more ya, dekatnya. Itu almarhum Ade juga ya, Ade Jainuddin. Ada Jainuddin itu di Sindoro. Sindoro. Dia tahu Sindoro. Kalau yang sempat dijemput pakai heli gimana tuh Nah, ceritanya? kalau Ada dibuat dipakai heli itu istilahnya tuh nyawa dia tuh udah hampir hilang terus terang, benar-benar Yang di hampir lewat. Fresh Base Camp. Ya, fresh base camp. 2 dia kejadian. Yang pertama dia hampir kesapu sama aliran longsor. Untungnya memang ada yang jagain dampingin dia terus, ada guide-nya. Si Babo namanya, orang lokal. Itu ditarik tangannya si Roy. Karena dia kepleset, tarik, kalau nggak tuh aliran sungai gede itu longsor. Itu yang pertama, Longsor es ya. longsor es. Yang kedua, sudah mau sampai ke Everest Base Camp itu,
tinggal setengah jam lagi lah sampai Everest Base Camp. Dia udah nggak sanggup. Dia bilang sama gua, Mir, jantung gua kayak bengkak nih, dia bilang. Gua udah nggak sanggup. Ya udah, lu balik deh ke base camp. Baliklah dia. Akhirnya dia bilang dia nggak sanggup turun. Karena kita kan ada asuransi kan. Asuransi kita pakai waktu itu dari Belgia. Kita telepon ke sana. Bisa dievakuasi pakai helikopter, tapi hanya cuma pilot dan Roy. Nah, pada saat itu gue bilang Roy kondisinya udah parah. Jadi selama dia pokoknya udah nggak boleh inilah apa namanya, Udah nggak boleh mendaki. udah nggak bisa jalan, udah diem aja Harus gitu. stay di tempat. Harus stay di tempat. Akhirnya sampai gue berantem dulu sama orang bule tuh, gue teleponan pakai, gue ngomong pakai bahasa Inggris, gue maki-maki tuh bule, gue bilang harus ada yang nemenin di helikopter. Ya. Akhirnya Nemenin gue. bukan jadi kapan lagi naik heli? Oh, dia ikut enggak? Enggak, dia kayak gitu. Saya nggak ikut. Nggak boleh. Sampai bandara doang. Gilanya si Roy. Alasannya nggak dapat sponsor gue. Mahal, saya nggak boleh dia. Jadi pas kita helikopter itu baru bisa mendarat karena cuaca jelek 3 hari kemudian baru datang helikopternya. Jadi anak-anak udah pada turun, tinggal gue berdua sama Roy di base camp. Bertahan 3 hari. Bertahan 3 hari, pokoknya si Roy itu udah parah banget deh kondisinya deh. Datang chopper, mendarat sebentar, si Roy sempat jatuh tuh, gue inget banget karena dia udah nggak bisa. Jadi choppernya agak di atas bukit dikit, dia harus jalan, udah nggak sanggup dia jalan. Nyampe di rumah sakit, kelakuannya si Roy memang, Mir, ntar lo kalau ditanya dokter jangan bilang gue stroke ya. Terus gimana dong? Bilang aja kaki gue pegel-pegel jadi jalannya gue oleng, dia bilang. Dan benar, di rumah sakit dites suruh jalan gitu kan. Jalannya udah ceret gitu kan. Iya. Dokternya nanya. Berarti di situ tuh dia memang kena stroke di situ. Udah kena Udah stroke. kena yang kedua. Oleh yang kedua. Yang lucu lagi, dia dirawat. Dia dirawat, nggak bisa bangun ya kan. Dia mohon maaf, dia buang air besar di tempat tidur. Dia nyuruh gue bersihin. Gue bilang enak aja lu. Harusnya saat itu Bang Jai perlu. Iya harus itu. Sebagai babysitter. Oh, wah, nggak dapat sponsor gue. Jadi banyak lah kalau ngeliat dari semangatnya dia tuh, aduh benar-benar. Kita jalan tiap hari tuh start jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Terus kehilangan banget deh. Selama Ya, sejak 6 hari. Tuh. Banyak pengalaman lah kita sama dia. Dan banyak dibimbing, artinya walaupun dia memang agak bacotnya ya, bacotnya kayak begitu, tapi dia selalu yang bikin kita kangenin gitu Itu yang bikin bacotnya kangen itu. kita tuh bacotnya. Itulah sosok. Roy. Adek pun juga begitu. Iya. Adek itu, Adek juga keras. iya dia selalu dengan organisasi kita tuh selalu care banget dia. Adek dan Mingkem tuh. Terakhir itu Adek, jadi kita lagi kumpul di Cibulan, lagi makan sate padang Ajo Ramon, dia datang. Dia bilang, Mir, gue mau ikut lagi dong, naik-naik gunung. Ayo, kita bilang kan. Ya udah, akhirnya dia ikutlah sama kita ke Prau dan Sindoro. Itu terakhir, setelah pulang dari situ dia sakit, dia meninggal. Tapi di perjalanan itu banyak kesan-kesan yang, karena anaknya dia kan anak Mapala UI. Iya. Anaknya anak Mapala UI, ikut Mapala UI dan ikut juga. Makasih atas cerita-ceritanya. Jadi Dan jangan lupa semoga adik-adik kita nih yang bawa-bawa menonton gitu loh, tahu sejarah
gasak pala yang sebenarnya seperti apa. Ini real ya, cerita yang dialami dari senior Bang Jai. Dan semoga juga rasa persaudaraan kita semakin solid. Semoga gasak pala semakin solid, rasa persaudaraannya semakin kuat. Dan terima kasih juga saya kepada semua senior saudara gasak pala yang lain yang udah almarhum juga, khususnya untuk Bang Roy almarhum yang telah mendidik. Kebetulan pas angkatan saya pertama kali dengan Bang Roy. Oke. Akhir kata, yuk kita yel-yel. Gasak pala 46 Tabah sampai akhir. akhir. Gasak pala 46 tabah sampai akhir.